Langit sore memancarkan semburat jingga ketika Andika dan Rina turun dari mobil pick-up yang penuh barang-barang pindahan. Mereka berdiri di depan rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Rumah itu terlihat biasa saja dari luar, tetapi ada sesuatu yang terasa janggal. Meski keduanya berusaha mengabaikannya. Duh, akhirnya sampai juga, ucap Rina sambil mengusap peluh di dahinya. Rumahnya cukup luas ya, cocok buat kita. Andika mengangguk, tersenyum tipis. Iya, lumayan murah juga. Gak apa-apa kalau agak tua, nanti kita renovasi pelan-pelan. Saat mereka masuk ke dalam, suara lantai kayu yang berderit menyambut langkah mereka. Ruang tamu tampak sederhana, dengan cat tembok yang mulai pudar, dan jendela besar yang tirainya sudah kusam. Aroma lembab menyeruak, seperti rumah ini sudah lama tak dihuni. Kayaknya rumah ini butuh dibersihkan besar-besaran, Rina berkata sambil mengelap meja berdebu di ruang tamu. Andika tertawa kecil. Santai aja, pelan-pelan. Kita bakal bikin rumah ini nyaman. Saat malam menjelang, mereka duduk di lantai ruang tamu sambil menikmati makan malam sederhana. Lampu neon redup berkelap-kelip, menambah kesan suram. Angin malam menyusup dari celah jendela, membuat Rina merapatkan jaketnya. Kayaknya rumah ini dingin banget ya, ucap Rina sambil menggigil. Namanya juga rumah tua, jawab Andika santai. Nanti kita cek ventilasinya, mungkin ada bangunan yang rusak. Malam itu mereka memutuskan untuk tidur di kamar utama yang terletak di bagian belakang rumah. Kamarnya luas, tetapi ada nuansa ganjil. Seperti ada mata yang mengintai dari sudut ruangan. Rina mencoba mengabaikan perasaan itu. Saat tengah malam, Rina terbangun oleh suara langkah pelan di luar kamar. Dia mengira Andika keluar, tetapi saat menoleh, Andika masih tertidur lelap di sebelahnya. Mas, bangun, bisiknya sambil mengguncang bahu suaminya. Andika menggeliat, membuka mata dengan malas. Kenapa sayang? Kamu dengar gak ada suara langkah di luar? Jawab Rina, matanya melirik ke arah pintu. Andika mendengarkan sejenak, tetapi suara itu sudah berhenti. Mungkin cuma suara kayu yang melengkung karena dingin. Udah, tidur aja. Rina mencoba menenangkan dirinya. Tetapi beberapa menit kemudian, suara pintu berderik terdengar dari ruang tamu. Kali ini Andika juga mendengarnya. Mereka saling berpandangan. Lalu Andika mengambil senter dari samping tempat tidur dan keluar untuk memeriksa. Dia menyusuri lorong rumah yang gelap, hanya diterangi cahaya senter. Jantungnya berdegup kencang. Saat sampai di ruang tamu, pintu depan terlihat sedikit terbuka. Meskipun Andika yakin telah menguncinya, dia menutup pintu dan memastikan kunci benar-benar terkunci. Namun sebelum kembali ke kamar, udara dingin menusuk kulitnya, membuat bulu kuduknya meremang. Rasanya seperti ada seseorang yang mengawasinya dari balik kegelapan. Ketika Andika kembali ke kamar, Rina menatapnya cemas. Ada apa, Mas? Enggak ada apa-apa, jawabnya singkat, meskipun wajahnya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Malam pertama di rumah itu terasa panjang, dengan suasana yang semakin mencekam. Mereka tidak tahu, gangguan kecil itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Malam kedua di rumah kontrakan itu, Rina merasa tubuhnya lelah, tetapi pikirannya masih dipenuhi pertanyaan tentang suara langkah dan pintu yang berderit semalam. Setelah mengobrol sebentar dengan Andika, dia memejamkan mata, berharap tidur akan membawanya pada ketenangan. Namun, bukan ketenangan yang datang. Rina mendapati dirinya berada di sebuah kamar sempit yang gelap, diterangi hanya oleh cahaya redup dari sebuah lampu minyak yang hampir mati. Bau anyir menyeruak, membuatnya mual. Di sudut kamar, seorang perempuan muda berambut panjang duduk memeluk lututnya. Bajunya lusuh, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Siapa kamu? Tanya Rina. Suaranya bergetar. Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Mata putihnya memandang Rina dengan penuh ketakutan dan kesakitan. Luka lebam terlihat di sekitar leher dan tangannya. Bibirnya bergetar, seolah ingin berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tolong aku, bisik perempuan itu akhirnya. Suaranya lirih namun tajam, menusuk ke hati.
Rina merasakan hawa dingin yang aneh menyelimuti tubuhnya. Dia ingin mendekati perempuan itu, tetapi kakinya terasa berat, seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Apa yang terjadi padamu? Siapa yang melakukan ini? Rina mencoba bertanya lagi, tetapi perempuan itu tiba-tiba berdiri. Tatapannya berubah panik dan tubuhnya perlahan menghilang seperti ditiup angin. Sebelum benar-benar lenyap, perempuan itu berbisik satu kata terakhir, "Melati." Rina terbangun dengan nafas terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia menoleh ke samping dan melihat Andika masih tertidur pulas. Dia memegang dadanya mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu. Namun rasa takut dan bingung memenuhi pikirannya. Mimpi itu terasa begitu nyata, bukan seperti mimpi biasa. Bahkan bau anyir dari kamar sempit itu masih terasa di hidungnya. Rina menyalakan lampu kecil di samping tempat tidur dan duduk dengan gelisah. Perasaan aneh menyelimutinya, seolah-olah perempuan bernama Melati tadi sedang berada di ruangan yang sama. Ini cuma mimpi, gumamnya pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tetapi semakin dia mencoba melupakan, bayangan wajah Melati justru semakin jelas di pikirannya. Pagi harinya, Rina menceritakan mimpi itu kepada Andika saat mereka sarapan. "Itu cuma mimpi sayang," ucap Andika sambil menyeruput kopinya. "Mungkin kamu terlalu capek, jadi kebawa ketidur." Rina mengangguk, meskipun hatinya tidak tenang. "Tapi mimpi itu terasa nyata, Mas. Rasanya seperti dia benar-benar meminta tolong." Andika hanya tersenyum kecil. "Sudahlah, jangan dipikirin terlalu dalam. Kalau ada yang aneh lagi malam ini, kita lihat sama-sama." Namun jauh di dalam hatinya, Rina tahu bahwa mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Perempuan bernama Melati itu seperti ingin menyampaikan sesuatu yang penting, sesuatu yang menyeramkan. Hari-hari berikutnya, rumah kontrakan itu semakin menunjukkan keanehannya. Suara langkah kaki di lorong yang awalnya hanya terjadi di malam hari, kini mulai terdengar bahkan di siang bolong. Barang-barang di rumah sering berpindah tempat tanpa alasan jelas. Piring yang mereka taruh di rak dapur mendadak ditemukan di meja ruang tamu. Dan pintu lemari yang sudah mereka tutup rapat seringkali terbuka lebar saat mereka kembali ke ruangan. Andika yang semula skeptis terhadap semua keanehan ini mulai merasa ada sesuatu yang salah. Puncaknya adalah ketika dia bermimpi untuk pertama kalinya. Dalam mimpi itu Andika berada di sebuah ruang gelap. Di depannya seorang perempuan berambut panjang berdiri dengan kepala tertunduk. Wajahnya tak terlihat karena rambut yang menutupi, tetapi tubuhnya gemetar seperti sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. "Apa yang terjadi padamu?" tanya Andika mencoba mendekat. Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan, menunjukkan luka menganga di pipinya. Matanya merah dan penuh dengan air mata. "Kenapa kamu diam saja?" Perempuan itu berbisik lirih, suaranya penuh kepedihan. Andika terkejut, langkahnya terhenti. "Aku tidak mengerti, siapa kamu?" Namun sebelum dia bisa mendengar jawaban, perempuan itu memegang dadanya, seolah-olah kesakitan, lalu berteriak nyaring. Jeritanya begitu menyayat, membuat Andika terbangun dengan nafas memburu. Ketika Andi menceritakan mimpi itu kepada Rina keesokan paginya, wajah Rina memucat. "Mas, itu pasti dia, Mas. Perempuan yang aku lihat di mimpi juga," ucapnya dengan suara bergetar. Mereka mulai yakin bahwa rumah itu menyimpan sesuatu yang tak wajar. Di sisi lain, siang itu saat sedang membersihkan kamar belakang, Rina menemukan lemari kayu tua di sudut ruangan. Lemari itu terlihat berat dan usang, dengan gagang yang sudah berkarat. Ketika Rina mencoba membuka pintunya, dia mendapati bahwa lemari itu terkunci. "Mas, sini sebentar, Mas," panggil Rina. Andika datang membawa linggis kecil yang mereka gunakan untuk membuka pintu-pintu lemari lama. Setelah beberapa kali mencoba, lemari itu akhirnya terbuka. Di dalamnya hanya ada beberapa kain usang dan sebuah kotak kayu kecil. "Apa ini?" tanya Andika sambil membuka kotak tersebut. Di dalam kotak itu terdapat sebuah buku harian lusuh. Sampulnya berwarna coklat pudar dengan nama Melati, tertulis di sudut kanan bawah. Tulisan itu hampir terhapus oleh waktu, tetapi masih cukup jelas untuk dibaca. "Buku harian?" gumam Rina sambil mengambilnya dengan hati-hati. Dia membuka halaman pertama, di mana sebuah tulisan tangan halus tercatat. "Untuk Melati,
agar kamu selalu menyimpan kenangan indah di setiap harimu. Mereka saling bertukar pandang. Melati? Ucap Rina pelan, namanya terasa berat di lidah. Pasangan itu mulai membaca beberapa halaman pertama. Buku itu menceritakan kehidupan seorang perempuan muda bernama Melati yang tinggal di rumah itu bertahun-tahun lalu. Awalnya, tulisan-tulisan itu berisi cerita bahagia tentang kesehariannya. Tetapi semakin jauh mereka membaca, isinya mulai berubah gelap. Melati menulis tentang rasa takutnya terhadap seseorang yang terus mengganggunya, tentang sakit-sakit aneh yang tiba-tiba dia rasakan, dan tentang firasat buruk yang terus menghantuinya. Salah satu tulisan terakhir berbunyi, "Aku merasa ada yang tidak beres. Mimpi-mimpi buruk itu semakin sering datang, dan tubuhku semakin lemah. Aku takut. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku merasa ada yang menginginkanku menderita. Jika sesuatu terjadi padaku, semoga ada yang menemukanku dan membantuku." Andika dan Rina terdiam. Tulisan itu seperti panggilan langsung untuk mereka. "Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang dia," ucap Andika tegas. Rina mengangguk. Meskipun perasaan takutnya semakin besar, mereka tidak tahu bahwa dengan membuka buku itu, mereka juga membuka pintu ke masa lalu yang penuh kegelapan dan rahasia yang mengerikan. Andika dan Rina melanjutkan membaca buku harian Melati malam itu. Setiap lembar yang mereka buka seolah membawa mereka lebih dalam ke kehidupan Melati, seperti merangkai puzzle yang menyedihkan. Melati adalah seorang perempuan muda yang tinggal di rumah kontrakan tersebut bertahun-tahun lalu. Ia digambarkan sebagai sosok sederhana, rajin dan baik hati. Tulisan-tulisannya memancarkan kehangatan seorang perempuan yang bersyukur atas hidupnya. Meskipun sederhana, Melati bekerja sebagai penjahit rumahan dan pelanggan-pelanggannya sering memuji hasil kerjanya yang rapi. Namun ada satu hal yang sering menjadi perhatian, kecantikannya. Di beberapa catatan Melati menuliskan bagaimana beberapa tetangga, terutama perempuan-perempuan di sekitar, mulai menunjukkan sikap yang aneh. "Hari ini Bu Sari datang untuk mengambil baju pesanan, tapi caranya menatapku terasa dingin, seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Aku tidak tahu salahku apa." Di halaman lain, Melati menulis tentang seorang pria tetangga yang terus mengganggunya. "Pak Darto mulai sering datang tanpa alasan. Dia bilang hanya ingin berbincang, tapi aku merasa dia punya niat lain. Aku merasa tidak nyaman. Keadaan mulai berubah ketika Melati mulai merasakan sakit-sakit aneh di tubuhnya. Awalnya hanya pusing atau lemas biasa, tetapi lama-kelamaan rasa sakit itu semakin intens. "Aku merasa tubuhku tidak seperti biasanya. Tanganku gemetar, kakiku lemas, dan aku merasa berat untuk bernafas. Aku sudah mencoba berobat ke dokter, tetapi mereka bilang aku sehat-sehat saja. Kalau memang begitu, kenapa aku merasa seolah-olah tubuhku sedang dihancurkan dari dalam?" Malam itu setelah membaca catatan-catatan tersebut, Rina kembali bermimpi tentang Melati. Kali ini mimpi itu terasa lebih jelas, seperti sebuah potongan kejadian nyata. Melati tampak duduk di kamar yang sama dengan yang mereka temukan dalam mimpi sebelumnya. Dia memeluk lututnya, menangis pelan. Di sudut ruangan, sesosok perempuan tua berdiri. Wajahnya gelap tertutup bayangan. Perempuan itu memegang sebuah boneka kecil yang menyerupai Melati, lengkap dengan pakaian yang mirip. Rina merasa tubuhnya tertarik mendekat ke arah perempuan tua itu. Perempuan tersebut mulai menusukkan jarum ke boneka dan Melati berteriak kesakitan. Suara jeritanya memecah keheningan, membuat Rina terbangun dengan nafas memburu. Ketika Rina menceritakan mimpi itu kepada Andika, mereka mulai mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Buku harian Melati juga memperjelas bahwa dia telah menjadi korban ilmu hitam. Di salah satu tulisan terakhirnya, Melati menulis, "Aku tahu ada yang tidak beres. Aku mendengar orang-orang berbicara di belakangku tentang bagaimana aku pantas dihukum karena dianggap terlalu sombong. Padahal aku hanya mencoba menjalani hidupku dengan baik. Ada sesuatu yang datang ke rumahku setiap malam. Bukan orang, tapi sesuatu yang menakutkan. Aku merasakan kehadirannya, tetapi tidak bisa melihatnya. Mungkinkah ini sebabnya aku semakin lemah? Jika ini benar, siapa yang tega melakukan ini padaku?" Membaca itu, Rina tidak bisa menahan air matanya. "Kasihan sekali dia, Mas. Dia tidak pernah melakukan apa-apa, tapi orang-orang malah menghancurkan hidupnya." Andika mengangguk, wajahnya penuh kemarahan dan kesedihan.
Iri hati memang bisa membuat orang kehilangan akal, tapi kenapa harus jauh ini? Di akhir buku harian, Melati menulis tentang hari-hari terakhirnya, di mana tubuhnya sudah terlalu lemah untuk bangkit dari tempat tidur. Dia merasa seolah sedang sekarat, tetapi tidak ada yang menolongnya. Tetangga-tetangga yang dulu dekat dengannya bahkan menjauh, seolah takut terlibat. Jika aku mati, aku hanya berharap ada yang bisa menyelesaikan ini. Aku tidak ingin terjebak dalam kemarahan, tetapi aku tidak bisa pergi tanpa keadilan. Setelah membaca halaman terakhir itu, suasana rumah terasa semakin berat. Udara panas menyelimuti ruangan, pengap, dan mereka berdua merasa ada yang mengawasi dari sudut gelap. Andika menutup buku harian itu dengan wajah tegang. Kita harus melakukan sesuatu. Dia tidak pantas terjebak seperti ini, Rin. Mereka sadar tugas mereka bukan hanya untuk mengetahui kisah hidup Melati, tetapi juga mencari siapa yang telah merenggut hidupnya secara perlahan. Petualangan mereka untuk mengungkap kebenaran baru saja dimulai. Malam itu terasa lebih mencekam dari biasanya. Rina dan Andika berusaha tidur lebih awal, tetapi rasa gelisah membuat mereka susah terlelap. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun jendela dan pintu sudah tertutup rapat. Ketika akhirnya mereka terlelap, mimpi yang sama mendatangi mereka berdua, seperti sebuah film yang diputar di dua layar sekaligus. Rina dan Andika mendapati diri mereka berdiri di ruang sempit yang gelap. Cahaya dari sebuah lilin kecil di sudut ruangan bergetar, memperlihatkan seorang perempuan yang terbaring lemah di lantai. Itu adalah Melati. Tubuhnya kurus dan wajahnya terlihat pucat, seperti seseorang yang telah kehilangan darah terlalu banyak. Di sampingnya berdiri seorang laki-laki tua berjubah hitam dengan wajah penuh kerut. Di tangannya terdapat boneka kecil yang menyerupai Melati, lengkap dengan pakaian yang sama. Laki-laki itu melafalkan mantra dengan suara rendah. Suaranya seperti gumaman mengerikan yang bergema di ruangan. Melati berusaha bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Dia hanya bisa menatap laki-laki tua itu dengan mata yang penuh rasa takut dan putus asa. "Apa salahku padamu?" bisik Melati dengan suara serak. Laki-laki itu tidak menjawab. Dia hanya menatap boneka di tangannya dengan tajam, lalu menusukkan jarum panjang ke bagian dada boneka itu. Jeritan Melati menggema, memecah keheningan ruangan. Dia memegangi dadanya, seolah-olah sesuatu telah merobek jantungnya dari dalam. Darah segar mengalir dari mulutnya, dan tubuhnya mulai gemetar hebat. Laki-laki tua itu berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara dingin, "Ini bukan salahmu, ini keinginan mereka." Rina dan Andika menyaksikan adegan itu dengan tubuh kaku. Mereka ingin bergerak, ingin menghentikan pria itu, tetapi tubuh mereka terasa terkunci di tempat. Mereka hanya bisa melihat Melati yang menghembuskan nafas terakhirnya, sementara laki-laki itu menghilang dalam bayangan, meninggalkan ruangan penuh dengan aura kematian. Sebelum pemandangan itu memudar, mereka mendengar suara Melati bergema di kepala mereka. Mereka tahu, mereka semua terlibat. "Tolong aku." Andika dan Rina terbangun bersamaan, dengan nafas memburu dan tubuh berkeringat dingin. Suasana kamar terasa berat, seolah ada energi gelap yang masih tertinggal dari mimpi mereka. "Itu dia, Mas," kata Rina dengan suara bergetar. "Itu saat terakhirnya. Dia dibunuh secara metafisik." Andika mengusap wajahnya, mencoba mengatur nafas. Dia mati karena ilmu hitam. Tapi siapa yang melakukannya? Dan apa maksudnya? Mereka semua terlibat. Pasangan itu saling memandang, takut, tetapi juga merasa bahwa mereka tidak bisa meninggalkan Melati dalam keadaan seperti ini. Hari berikutnya, mereka mulai mencari tahu tentang tetangga-tetangga yang pernah tinggal di sekitar rumah tersebut. Mereka bertanya kepada beberapa penduduk lama di lingkungan itu, tetapi kebanyakan dari mereka tampak enggan berbicara tentang Melati. Beberapa bahkan terlihat takut saat namanya disebutkan. Satu-satunya informasi yang mereka dapatkan adalah bahwa Melati dulunya sangat cantik dan baik hati, tetapi banyak yang merasa iri padanya. Beberapa tetangga percaya bahwa Melati terlalu sempurna untuk seorang perempuan biasa. Salah satu tetangga tua yang tinggal di dekat rumah kontrakan, Bu Lastri, akhirnya memberikan petunjuk penting. "Melati itu sebenarnya anak baik, tapi ada beberapa orang di sini yang tidak suka dengannya.
Mereka pikir kecantikannya bisa membawa kesialan. Ada juga yang bilang dia sering menarik perhatian suami-suami orang, ucap Bu Lastri sambil melirik ke sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengarkan. Apa yang terjadi padanya, Bu? Kenapa dia bisa sakit parah? Tanya Rina hati-hati. Bu Lastri menghela nafas panjang. Orang-orang dulu suka cari jalan pintas. Kalau tidak suka sama seseorang, mereka pakai cara yang tidak wajar. Dulu, dukun terkenal di sini adalah Pak Mulyadi. Banyak yang datang ke dia untuk urusan begituan. Andika dan Rina saling pandang. Nama itu terasa seperti potongan terakhir dari teka-teki yang mereka cari. Jadi Pak Mulyadi yang melakukan ini pada Melati? Tanya Andika. Bu Lastri menggeleng pelan. Aku tidak tahu pasti, tapi kalau kalian benar-benar ingin tahu, tanyakan pada mereka yang dulu tinggal di sini. Banyak yang tahu, tapi mereka tidak akan bicara. Mereka takut dosa mereka terbongkar. Malam itu pasangan itu kembali ke rumah dengan pikiran yang dipenuhi teka-teki. Mereka menyadari bahwa kematian Melati bukan hanya akibat ulah dukun, tetapi ada keterlibatan beberapa orang di sekitar yang memanfaatkan dukun itu untuk menghancurkan hidupnya. Andika memandang Rina dengan tatapan serius. Kita harus melanjutkan ini. Jika tidak, Melati tidak akan pernah tenang. Rina mengangguk. Meskipun rasa takutnya semakin besar, mereka tahu perjalanan mereka baru saja memasuki babak yang lebih gelap. Setelah mendengar cerita dari Bu Lastri, Andika dan Rina merasa perlu menggali lebih dalam. Mereka memutuskan untuk bertanya kepada warga sekitar tentang Melati, namun usaha itu tidaklah mudah. Beberapa warga tampak enggan berbicara, bahkan saat nama Melati disebut, kecuali Bu Lastri tadi. Beberapa dari mereka segera mencari alasan untuk mengakhiri percakapan. Yang lain hanya memberikan jawaban samar, seolah-olah takut menyebut sesuatu yang tidak seharusnya. Namun ada juga yang bersedia bercerita, meskipun dengan nada hati-hati. Melati itu anak baik, kata Pak Arman, seorang pria tua yang tinggal di ujung gang. Dia tidak pernah berbuat salah. Tapi di kampung ini kebaikan kadang dianggap ancaman, terutama kalau kamu lebih menarik perhatian daripada orang lain. Apakah yang dimaksud iri hati, Pak? Tanya Andika. Pak Arman mengangguk. Betul, iri hati itu racun. Apalagi kalau sudah bercampur fitnah. Orang-orang mulai membicarakan hal-hal buruk tentang Melati. Katanya dia sengaja menggoda suami orang. Ya, motifnya seperti itu. Katanya dia pakai kecantikannya untuk meraih perhatian. Padahal saya tahu itu semua bohong. Tapi siapa yang menyebarkan fitnah itu, Pak? Desak Rina. Pak Arman ragu-ragu sejenak, lalu berkata pelan. Bu Sari, tetangga sebelah rumah kontrakan kalian sekarang. Dulu dia sering bicara di belakang Melati. Dia bahkan terang-terangan menyuruh orang lain untuk berhati-hati padanya. Nama Bu Sari membuat Rina dan Andika semakin penasaran. Mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang perempuan itu. Setelah bertanya-tanya, mereka akhirnya menemukan rumah Bu Sari yang sekarang berada di pinggiran kampung. Bu Sari ternyata sudah lama pindah dari lingkungan tempat mereka tinggal, tetapi beberapa warga mengatakan dia masih sering datang ke pasar setempat. Pagi itu Andika dan Rina pergi ke pasar. Di antara keramaian pedagang dan pembeli, mereka akhirnya bertemu dengan Bu Sari, seorang perempuan tua dengan sorot mata tajam dan sikap angkuh. Bu Sari, kami ingin bicara sebentar, kata Andika dengan sopan. Bu Sari menatap mereka dengan curiga. Bicara apa? Saya sibuk, katanya ketus. Rina mencoba pendekatan lain. Kami tinggal di rumah kontrakan yang dulu ditempati Melati. Kami ingin tahu lebih banyak tentang dia. Mendengar nama Melati, wajah Bu Sari berubah. Matanya melirik tajam ke arah Rina. Kenapa kalian tanya tentang dia? Itu urusan masa lalu. Tidak ada yang perlu dibahas lagi, jawabnya cepat, lalu berbalik hendak pergi. Tunggu, Bu. Rina mencoba menahan. Melati pantas mendapatkan keadilan. Kami tahu ada sesuatu yang terjadi padanya. Tolong, beritahu kami apa yang sebenarnya terjadi. Bu Sari berhenti sejenak, tetapi tidak berbalik. Keadilan, katanya dengan suara rendah. Keadilan tidak ada artinya di kampung ini. Apa yang terjadi pada Melati adalah urusannya sendiri. Tapi, Bu Sari, potong Andika, kami tahu Anda punya hubungan dengan Pak Mulyadi. Anda tahu apa yang dilakukan dukun itu pada Melati, bukan? Wajah Bu Sari tampak tegang. Dia menoleh dengan gerakan lambat, matanya penuh amarah dan ketakutan. Jangan bicara sembarangan.
serunya. "Apa yang saya lakukan atau tidak lakukan bukan urusan kalian." Dia segera pergi meninggalkan Andika dan Rina dengan perasaan tidak nyaman. Malam itu pasangan itu kembali ke rumah dengan pikiran penuh pertanyaan. Mereka merasa Bu Sari menyimpan rahasia besar, tetapi tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Saat mereka sedang berdiskusi di ruang tamu, suara langkah kaki terdengar di lorong belakang. Rina terdiam, matanya melebar. "Kamu dengar itu?" bisiknya. Andika mengangguk. Dia berdiri perlahan dan berjalan ke arah lorong. Tidak ada siapa-siapa di sana, tetapi udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ketika mereka kembali ke ruang tamu, pintu lemari di sudut ruangan terbuka sendiri. Di dalamnya, buku harian Melati yang sebelumnya mereka simpan di meja kini berada di rak atas. Andika mengambilnya dan membuka halaman yang belum sempat mereka baca. Ada tulisan dengan huruf besar, seolah-olah ditulis dalam keadaan panik. Bu Sari tahu dia membawa mereka semua ke sana. "Kemana ya?" gumam Rina. Andika menutup buku itu dengan tegas. "Kita harus cari tahu. Kita harus kembali ke rumah Bu Sari dan memaksanya bicara. Dia kuncinya." Namun mereka tidak tahu bahwa semakin jauh mereka menyelidiki, semakin dalam mereka terjerat dalam jaringan gelap yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Hari itu, udara terasa berat. Andika dan Rina bersiap-siap untuk menghadapi Bu Sari sekali lagi. Mereka tahu perempuan tua itu menyembunyikan sesuatu yang penting, dan jika mereka ingin menemukan kebenaran tentang kematian Melati, konfrontasi langsung adalah satu-satunya cara. Mereka tiba di rumah Bu Sari menjelang sore. Rumah itu tampak tua dan tidak terawat, dengan cat dinding yang mulai mengelupas dan pekarangan yang dipenuhi tanaman liar. Pintu depan terbuka sedikit dan aroma dupa menyengat tercium dari dalam. Andika mengetuk pintu sambil memanggil, "Bu Sari, kami mau bicara lagi, ini penting Bu." Tidak ada jawaban, namun mereka bisa mendengar suara langkah perlahan dari dalam. "Bu Sari, kami tahu Anda ada di dalam," tambah Rina. "Tolong, kami hanya ingin mendengar kebenarannya." Setelah beberapa saat pintu terbuka lebih lebar. Bu Sari berdiri di ambang pintu dengan tatapan dingin. "Apalagi yang kalian mau? Sudah kubilang jangan ganggu aku," katanya dengan nada tajam. Andika menahan rasa takutnya. "Kami tidak akan pergi sampai Anda memberitahu apa yang sebenarnya terjadi pada Melati. Dia butuh keadilan, Bu, supaya dia tenang di sana." Bu Sari menghela nafas panjang, lalu menggerakkan tangannya, mengisyaratkan mereka untuk masuk. "Kalau kalian mau bicara cepat, aku tidak punya banyak waktu untuk omong kosong." Di dalam rumah, suasananya terasa gelap dan suram. Ruangan itu dipenuhi benda-benda tua. Beberapa di antaranya tampak seperti alat-alat ritual. Andika dan Rina duduk di kursi kayu yang sudah usang, sementara Bu Sari tetap berdiri, memandangi mereka dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. "Jadi kalian mau tahu apa?" tanya Bu Sari, suaranya tajam. "Melati, apa yang Anda lakukan padanya? Kenapa dia mati dengan cara yang mengerikan?" desak Rina, nadanya sedikit gemetar. Bu Sari mengerutkan kening. "Melati, dia itu perempuan yang terlalu sempurna. Semua orang memujanya. Tapi aku tahu, kesempurnaan itu hanya menutupi kelemahannya. Dia mencuri perhatian semua orang, membuatku terlihat seperti tidak ada." Rina mencoba menenangkan dirinya. "Tapi itu bukan alasan untuk menghancurkannya, Bu. Anda tahu itu salah." Mata Bu Sari melunak sedikit, tetapi nada suaranya tetap keras. "Aku tidak bermaksud membunuhnya dengan guna-guna itu. Aku hanya ingin dia kehilangan kebahagiaannya. Aku pergi ke Pak Mulyadi, dukun terkenal saat itu. Dia bilang dia bisa membuat Melati kehilangan apa yang paling dia cintai. Aku pikir itu cukup." Andika menyela. "Tapi Melati tidak hanya kehilangan kebahagiaannya. Dia kehilangan nyawanya, Bu." Wajah Bu Sari menjadi pucat. Dia terlihat gelisah, seperti sedang melawan perasaan bersalah yang telah lama terpendam. "Aku tidak tahu itu akan terjadi. Pak Mulyadi bilang ritualnya hanya akan membuat dia merasa sial, kehilangan pekerjaan mungkin, atau orang-orang menjauhinya. Tapi setelah beberapa minggu dia mulai sakit dan memburuk sampai akhirnya meninggal." Air mata mulai mengalir di pipi Bu Sari. Meskipun dia berusaha menahannya. Aku tidak pernah berniat membunuhnya. Aku hanya tidak tahan melihat dia mendapatkan segalanya, sementara aku tidak punya apa-apa." Rina memandang Bu Sari dengan mata penuh emosi. "Bu Sari,
Apa Anda tidak sadar? Iri hati Anda menghancurkan hidup Melati. Bahkan setelah dia meninggal, arwahnya tidak bisa tenang. Bu Sari menggeleng pelan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Kalau aku bisa mengembalikan waktu, aku tidak akan pernah pergi ke dukun itu. Andika menatap perempuan tua itu tajam. Bu, Anda tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Anda harus membantu kami. Kalau tidak, Melati tidak akan pernah berhenti menghantui tempat ini. Bu Sari terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk dengan enggan. Baiklah, kalau itu yang harus aku lakukan. Supaya aku dimaafkan, aku akan membantu untuk menebus kesalahanku. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Kalian juga harus ikut. Malam itu keputusan diambil. Mereka akan melakukan sebuah ritual untuk memohon pengampunan pada arwah Melati dan menyelesaikan dendamnya. Namun Bu Sari memperingatkan bahwa ritual itu tidak mudah. Pak Mulyadi mungkin sudah mati, tetapi energi yang dia lepaskan lewat ritual itu masih ada. Kita harus hati-hati. Atau kita sendiri yang akan jadi korbannya, katanya dengan suara pelan namun penuh peringatan. Andika dan Rina tahu bahaya semakin dekat, tetapi mereka sudah memutuskan untuk melangkah lebih jauh demi menuntaskan apa yang telah dimulai. Babak baru perjuangan mereka pun dimulai. Di lain waktu, malam itu suasana rumah kontrakan terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Angin berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Andika dan Rina berdiri di ruang tamu dengan wajah penuh ketegangan, menunggu kedatangan seseorang yang telah dia minta untuk membantu melakukan ritual pembebasan arwah Melati. Pak Hadi, seseorang yang dihormati di daerah tersebut, tiba tepat pukul 9 malam. Dia membawa perlengkapan untuk ritual dan beberapa benda lain yang akan digunakan dalam ritual. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan kewaspadaan. Saya sudah dengar cerita kalian, katanya sambil memandang Andika dan Rina. Ritual ini tidak hanya tentang membebaskan arwah Melati, tetapi juga tentang menuntaskan dendam yang telah mengikatnya di dunia ini. Kita harus kuat, baik secara fisik maupun batin. Andika mengangguk. Kami siap, Pak. Kami hanya ingin dia mendapatkan kedamaian. Pak Kiai Hadi tersenyum tipis. Baiklah, kita mulai dengan doa bersama. Setelah itu saya akan memimpin ritualnya. Mereka duduk melingkar di ruang tamu. Pak Hadi memimpin doa, memohon perlindungan kepada Tuhan dari segala gangguan makhluk gaib. Suaranya lantang dan penuh keyakinan, menggetarkan dinding rumah yang terasa sunyi. Setelah doa, Pak Kiai mulai menyiapkan perlengkapan ritual. Dia menyiramkan air di setiap sudut rumah sambil membaca ayat-ayat suci. Andika dan Rina mengikutinya, memegang lilin yang menyala sebagai penerang. Ini adalah langkah awal untuk melemahkan energi negatif di tempat ini. Jelas Pak Hadi, selanjutnya kita akan memanggil arwah Melati dan berbicara dengannya. Ketika langkah-langkah awal selesai, suasana di rumah berubah drastis. Udara terasa semakin berat dan hawa dingin menjalar. Lampu di ruang tamu berkedip-kedip dan tiba-tiba terdengar suara seperti seorang menangis dari kamar yang dulunya milik Melati. Itu dia, bisik Rina dengan gemetar. Pak Hadi mengangguk. Jangan takut, tetap tenang dan fokus pada doa. Mereka menuju kamar tersebut. Di sana Pak Hadi menempatkan kain putih dan meletakkan benda lain di atasnya. Melati, jika kau mendengar kami, datanglah. Kami di sini untuk membantumu, ujar Pak Hadi dengan suara tegas. Pada awalnya tidak ada yang terjadi, namun tak lama kemudian angin kencang berhembus di dalam kamar. Meskipun semua jendela dan pintu tertutup rapat, bayangan hitam mulai muncul di sudut ruangan, perlahan membentuk wujud seorang perempuan. Melati muncul, wajahnya tampak menyeramkan, dengan mata yang memerah dan rambut kusut menutupi sebagian besar wajahnya. Tubuhnya terlihat lemah, tetapi ada aura kemarahan yang sangat kuat. Kenapa kalian memanggilku? Suaranya parau, seperti berasal dari dunia lain. Andika mengambil langkah kecil ke depan, meskipun tubuhnya gemetar. Melati, kami di sini untuk membantumu. Kami tahu kau terjebak karena dendam. Kami ingin kau menemukan kedamaian. Melati menatap Andika dengan tatapan tajam. Bagaimana aku bisa tenang ketika hidupku diambil dengan kejam? Mereka menghancurkanku. Mereka meninggalkanku untuk mati sendirian. Rina mencoba menenangkan situasi. Kami mengerti rasa sakitmu, Melati. Tapi jika kau terus terjebak dalam dendam ini, kau hanya akan menyakiti dirimu sendiri lebih lama.
Kami sudah menemukan kebenarannya. Orang yang bertanggung jawab atas penderitaanmu telah mengakui perbuatannya. Pak Hadi maju, membaca doa dan ayat-ayat suci untuk melemahkan energi negatif di sekitar Melati. Wujud Melati yang tadinya menyeramkan mulai berubah perlahan. Matanya tidak lagi memerah dan raut wajahnya menunjukkan kesedihan mendalam. Tapi aku tidak tahu bagaimana melepaskan semua ini, ujar Melati dengan suara yang mulai bergetar. Pak Hadi menatapnya dengan penuh kasih. Melati, cara melepaskannya adalah maafkan mereka yang telah menyakitimu. Maafkan dirimu juga karena membiarkan dendam ini menguasaimu. Dengan memaafkan, kau akan terbebas dan menemukan cahaya di alam yang lebih damai. Melati terdiam lama, tubuhnya tampak bergetar, seolah melawan sesuatu yang sangat berat. Kemudian, air mata mulai mengalir dari matanya. Aku ingin tenang, tapi aku takut apa mereka akan benar-benar membiarkanku pergi. Pak Hadi menjawab dengan lembut. Kita akan memastikan tidak ada lagi yang mengikatmu di sini, nak. Serahkan semua kepada Tuhan. Dia yang maha adil dan maha pengampun. Melati menutup matanya. Wujudnya mulai memudar, perlahan meninggalkan aura damai di kamar itu. Sebelum benar-benar hilang, dia berbisik, "Terima kasih, kalian telah membantuku. Kalian telah memberiku kedamaian yang tak pernah kudapatkan semasa hidup. Tetapi ingatlah, jangan biarkan dendam menguasai kalian seperti aku. Itu hanya akan menjadi beban yang sulit dilepaskan." Wujud Melati perlahan menghilang, meninggalkan perasaan lega dan haru di hati pasangan itu. Keesokan harinya, Andika dan Rina mendatangi Bu Sari untuk menyampaikan kabar bahwa Melati telah menemukan kedamaian. Bu Sari yang sejak ritual tampak diliputi rasa bersalah akhirnya memutuskan untuk mengakui semua perbuatannya kepada pihak keluarga Melati yang masih ada. "Saya tahu ini tidak akan mengembalikan apapun," kata Bu Sari dengan air mata yang mengalir deras. "Tapi saya ingin menebus dosa saya, walaupun harus menanggung konsekuensinya." Pengakuan Bu Sari membuat warga sekitar gempar. Selama ini banyak yang tidak tahu bahwa di balik kematian Melati yang dianggap wajar, ada tangan-tangan jahat yang berkontribusi. Beberapa hari kemudian, Bu Sari jatuh sakit misterius. Tubuhnya melemah dan hanya tergeletak di tempat tidur. "Ini karma," ujar salah seorang warga desa ketika mendengar kabar kondisi Bu Sari. Bagi Andika dan Rina, pengalaman ini telah mengubah cara pandang mereka tentang kehidupan, kematian, dan keadilan. Setelah semuanya selesai, mereka memutuskan untuk pindah dari rumah kontrakan tersebut. Di hari terakhir mereka di rumah itu, Rina memandangi kamar tempat semua kejadian dimulai. "Kita mungkin akan meninggalkan tempat ini, tapi aku merasa Melati tetap ada di hati kita sebagai pengingat untuk selalu memilih keadilan daripada dendam," Andika mengangguk. "Dan untuk berani menghadapi apapun, meskipun itu menakutkan, keberanian adalah kunci untuk memperbaiki hal-hal yang salah." Mereka berkemas dan meninggalkan rumah itu dengan perasaan lega, seolah melepaskan beban yang selama ini mereka pikul. Namun mereka membawa serta pelajaran penting yang akan terus mereka ingat sepanjang hidup mereka. Saat mobil mereka melaju meninggalkan halaman rumah, Andika melirik ke kaca spion. Dia merasa melihat bayangan Melati yang tersenyum dari jendela kamar atas. Itu hanya mungkin perasaanku saja," gumam Andika sambil tersenyum kecil. Rina memandangnya. "Apa yang kau lihat?" "Melati," seolah ingin mengucapkan selamat tinggal. Rina tersenyum lembut. "Kalau begitu semoga dia benar-benar menemukan kedamaian di sana." Mereka terus melaju, meninggalkan rumah kontrakan yang penuh kenangan pahit dan manis. Kini mereka siap memulai lembaran baru dengan keyakinan bahwa keberanian dan kebaikan hati akan selalu mengalahkan kegelapan apapun bentuknya. Rumah kontrakan itu kini kembali sunyi. Setelah kepergian Andika dan Rina, tidak ada lagi penghuni baru yang datang. Namun berbeda dengan sebelumnya, suasana rumah terasa lebih tenang, terang, tanpa hawa yang menyesakkan. Seolah-olah beban yang menghantuinya telah terangkat. Di sekitar rumah, warga perlahan melupakan cerita tentang Melati. Kehidupan kembali seperti biasa, meskipun beberapa orang masih menatap rumah itu dengan rasa enggan, mengingat kisah yang pernah terjadi di sana. Andika dan Rina memulai kehidupan baru di tempat lain. Meskipun kejadian di rumah kontrakan itu meninggalkan kenangan yang mendalam, mereka merasa telah melakukan sesuatu yang benar, membantu Melati menemukan kedamaian. Rina yang sebelumnya skeptis tentang hal-hal supranatural, kini memiliki pandangan berbeda.
Ia sering merenung, bertanya-tanya berapa banyak jiwa lain yang mungkin terjebak dalam penderitaan serupa. Aku harap tidak ada lagi melati di luar sana, kata Rina suatu malam saat mereka berbincang di rumah baru mereka. Selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Saya pamit. Wassalamualaikum.